Halo Wak Geng, balik lagi di sini bersama Cadel tentunya, yang akan menemani posisi rebahan kalian sampai kalian tak bisa tertidur. Karena di sini awak akan menceritakan sebuah film yang sangat-sangat seru, yang pastinya sayang kalau kalian lewatkan. Tak usahlah banyak bacot lagi ya kan, langsung saja kita gaskan filmnya. Action! Di satu bandara yang pastinya bukan Kuala Namu apalagi si langit, nampaklah seorang abang-abang bernama Rian, yang rupanya dia sudah ditunggu oleh supir pribadi yang datang menjemputnya, di mana supir tersebut juga memberikan sebuah pesan kepada Rian. Setelah menempuh perjalanan jauh ke dalam hutan, sampailah Rian di sebuah villa mewah yang terletak di atas bukit yang cukup terpencil. Rupanya Rian datang ke sini untuk memenuhi undangan dari sahabat lamanya bernama Jack, yang memintanya untuk datang berkunjung. Karena di dalam surat Jack sudah menitipkan password rumah, Rian pun langsung memasuki kediaman mewah itu. Sementara Jack rupanya sedang ada urusan pekerjaan di luar dan Rian pun disuruh menunggu sembari memasak makanan yang dia inginkan. Singkat cerita malam pun tiba. Inilah muka Jack sahabat lama Rian, yang rupanya mereka sudah 12 tahun tidak bertemu. Rian dan Jack pun mulai melakukan bincang-bincang tentang kehidupan masing-masing. Dan dari sini kita jadi tahu kalau keduanya adalah koki atau chef, yang dulunya sama-sama mengambil jurusan tata boga ketika masih kuliah. Meski keduanya kuliah di kampus dan mengambil jurusan yang sama, rupanya nasib Rian tak sebagus Jack. Rian saat ini hanya bekerja sebagai koki biasa di sebuah warteg pinggir jalan. Sementara Jack bekerja untuk sebuah agensi penyedia jasa pelayanan makanan, di mana villa ini akan jadi tempat acara makan malam itu berlangsung beberapa hari lagi. Jack disuruh agensinya untuk lebih dulu ke tempat ini karena dia harus menyiapkan bahan-bahan makanan yang harus dimasaknya dalam acara tersebut. Rian sangat terkejut kali pas mendengar nominal gaji yang diterima Jack dari agensi untuk sekali masak, karena memang tamu yang dilayani dia adalah orang-orang super kaya dari berbagai belahan dunia. Namun dari raut wajahnya Jack nampak seperti orang yang stres dan frustasi, karena menurutnya orang-orang kaya selalu menginginkan pengalaman luar biasa dalam memakan makanannya, sehingga secara tidak langsung hal itu menjadi beban tersendiri bagi Jack. Besok paginya Jack mengajak Rian jalan-jalan ke kota kecil menggunakan mobil klasik yang baru dibelinya, di mana perjalanan mereka berhenti di sebuah kafe. Mereka lalu memesan daging steak khas kota itu dan secara kebetulan Jack dan Rian berkenalan dengan seorang wanita yang sedang berwisata bernama Alice. Rupanya Alice ini adalah tipe cewek yang mudah bersahabat sehingga dia bisa dengan cepat nyambung dengan Rian dan Jack. Bahkan Alice tak keberatan saat diajak ke villa tempat mereka tinggal. Ini sih bukan mudah bersahabat lagi namanya ini, tapi emang murahan sih. Setelah sampai di villa, Rian dan Jack ingin membuktikan siapa di antara mereka yang lebih jago memasak. Dengan mata tertutup, Alice disuruh untuk menilai masakan keduanya. Dan hasilnya, Alice lebih menyukai masakan Rian. Yes! It's incredible. I knew it. Victory is mine. Rupanya meski hanya seorang koki warteg pinggir jalan, skill memasak Rian jauh lebih hebat ketimbang Jack, yang nampak terpaksa dengan profesinya tersebut. Selesai makan dan ngomong-ngomong santai, mereka sempat membahas tentang jam tangan milik Jack, yang punya sejarah tersendiri. Bahwasanya jam tersebut Jack dapatkan dari Rian setelah berhasil menang main QQ sekitar 15 tahun lalu. Setelah puas berbincang, Jack dan Alice yang nampaknya merasa cocok memutuskan untuk bobok bareng, kan? Emang murahan kan? Sementara Rian terpaksa harus jadi penjaga nyamuk di situ sendirian. Keesokan paginya Rian menerima pesan dari seorang debt collector yang menagih utang-utangnya, yang akhirnya diketahui kalau si Rian ini rupanya terlilit hutang pinjol di banyak aplikasi, sehingga dia datang menemui Jack untuk menghindari para debt collector itu. Tak lama kemudian Jack meminta izin sama Rian mau mengantar Alice ke hotelnya, sekaligus mau mengurusi pekerjaannya di luar. Pas Jack udah pergi, iseng-iseng Rian membuka laptop milik Jack, lalu dia melihat saldo rekening Jack yang berisi 1.700.000 euro lebih, atau sekitar 29 miliar rupiah. Mak, duit sebanyak itu udah bisa bandarin semua orang Medan makan nasi Padang sebulan ini tuh, Wak.
Malamnya mereka berdua pun kembali mengobrol bersama, di mana obrolan mereka lebih mendalam membahas tentang kehidupan mereka. Jack berbicara seolah-olah menjadi orang paling susah dan menderita di dunia, padahal punya uang banyak di rekeningnya. Ryan sempat ingin meminjam sedikit uang Jack untuk melunasi utang-utangnya. Namun melihat Jack yang terus berbicara soal kesusahan dan kestresannya, membuat Ryan akhirnya kasihan dan mengurungkan niatnya. Besok paginya saat baru bangun, terkejut kali Ryan pas menemukan Jack sudah koit dengan kondisi bundir. Ryan tidak langsung menghubungi polisi, tapi dia malah bengong sambil memikirkan sesuatu. Hingga akhirnya muncullah ide nakal di otak Ryan untuk menyembunyikan jasad Jack, supaya dia bisa mengambil semua uang yang ada di akun rekeningnya Jack, sehingga dia bisa melunasi semua utang-utangnya dan sisanya bisa dipakai untuk membuka restoran sendiri di kampungnya. Karena butuh verifikasi langsung untuk menarik uang dari akun rekening Jack, Ryan mau tidak mau harus datang langsung ke kantor bank cabang terdekat sambil membawa tanda pengenal. Dia pun memesan SIM palsu dari internet atas nama Jack tapi wajahnya Ryan yang akan dikirim ke tempat itu dalam waktu beberapa hari. Bersamaan dengan itu, si debt collector mengirim foto ancaman di mana mereka sedang mengikuti ibunya dan mengancam akan menghabisinya apabila Ryan tidak segera melunasi semua utangnya. Hal itu membuat Ryan semakin nekat untuk menyembunyikan kematian Jack demi mendapatkan semua isi rekeningnya. Ryan lalu menyeret jasad Jack ke tepi danau untuk ditenggelamkan dengan menggunakan beberapa buah dumbbell fitness sebagai pemberatnya. Keesokan harinya, Ryan terlihat sedang ngopi di kafe sambil bernegosiasi dengan si kolektor agar mau menunggu beberapa hari lagi. Namun tampaknya mereka sudah habis kesabaran dan memaksa Ryan untuk segera melunasi semua utangnya hari itu juga. Setelah tiba di villa, terkejut kalilah si Ryan melihat ada sebuah mobil yang parkir di sana. Dan pas dia masuk, rupanya itu adalah orang dari agensi tempat Jack bekerja yang datang untuk memastikan persiapan Jack sudah sejauh mana. Di situ ada seorang kakak-kakak bernama, kita panggil saja Santi, di mana dia ditemani oleh seorang anak buahnya bernama Joblok. Sungguh suatu kebetulan kali, rupanya Santi dan Joblok belum pernah bertemu dengan Jack secara langsung, sehingga Ryan dianggap sebagai Jack yang akan memasak untuk para klien mereka. Ketika ditanya sudah sejauh mana persiapannya dan menu apa saja yang akan dihidangkan, Ryan yang merupakan seorang koki sama seperti Jack tidak terlalu panik menjawab pertanyaan itu. Ryan lalu memanfaatkan kesempatan itu untuk melunasi utangnya dengan cara meminta DP dari gaji yang akan diterimanya. Tanpa keberatan sedikit pun, Santi pun langsung mentransfer uang sebanyak $50.000 atau sekitar 800 juta rupiah. Dan Ryan pun langsung melunasi utang-utangnya. Mak, 800 juta? Banyak kali utang si biawa ini. Setelah melunasi utang-utangnya, sekarang dia harus bertanggung jawab untuk menyelesaikan pekerjaannya karena dia sudah mengaku sebagai Jack pada agensi ini. Sebagai koki yang memang lebih jago dari Jack, Ryan seharusnya tidak perlu khawatir apapun menu yang diminta agensi untuk dimasaknya. Sesaat kemudian Santi mengajak Ryan untuk melihat-lihat bahan daging yang akan dimasaknya. Namun bukannya dibawa ke pajak, Ryan malah diajak ke depan sebuah gereja yang bikin Ryan dan kita semua pasti akan terkejut kali. Rupanya agensi ini adalah agensi rahasia yang menyediakan jasa memasak makanan daging jolma khusus untuk orang-orang kaya. Mengetahui hal itu, Ryan pun berencana untuk kabur dengan mencari kesempatan saat Santi dan Joblok sedang lengah. Tapi niat itu pun harus kandas karena Santi mengajaknya untuk berbincang dan menegaskan tentang pekerjaan ini. Kalau agensi ini adalah organisasi khusus yang punya klien dari kalangan elit, seperti orang kaya, para pengusaha, dan orang-orang berpengaruh di dunia, yang tentunya pasti memiliki jaringan dan relasi-relasi orang penting. Sehingga kalau dia ada niatan untuk kabur dan meninggalkan pekerjaan ini secara sepihak, maka nyawalah taruhannya. Mungkin inilah yang jadi beban bagi Jack sampai nekat bunuh diri. Karena mungkin tidak tahan harus terlibat dan terjebak di dalam lingkaran iblis ini. Ryan yang sudah sempat masuk ke lingkaran itu, mau tidak mau harus menuntaskan permainan yang sudah dimulainya.
Besoknya setelah pagi, si Joblok lalu mengajak Ryan untuk menangkap bahan daging yang diinginkannya. Mereka terlihat sedang mengikuti dua wanita yang kemungkinan adalah nenek bersama cucunya, di mana target mereka udah pastilah si cucu. Karena Santi berpesan kalau bahan yang harus dimasak oleh Ryan harus benar-benar sehat dan tidak alot. Namun ketika mereka berdua tiba di sebuah jembatan, Joblok dan Ryan pun kehilangan target mereka yang berjalan masuk ke gang sempit. Mereka pun terpaksa mengganti target, di mana di situ ada seorang tukang bengkel yang usianya bisa dibilang masih muda. Joblok lalu berpura-pura sedang mengalami mogok mobil, lalu membayar sejumlah uang untuk si tukang bengkel agar mau memeriksa mesinnya dengan cara menyuruhnya masuk ke kolong mobil. Setelah itu Joblok langsung menembak tukang bengkel itu. Para mí todo está bien. Para mí también. Namun sesaat kemudian muncul si nenek dan cucunya membawa seorang polisi bernama Gayo. Karena sudah bekerja lama untuk agensi, Joblok pasti sudah punya protokol dan skenario tersendiri untuk menghadapi masalah kecil seperti ini. Mereka lalu berpura-pura sebagai utusan dari perusahaan besar yang sedang meninjau lokasi pembangunan hotel. Joblok lalu memberikan kartu namanya yang membuat Gayo cukup yakin. Beberapa saat kemudian mereka sampai ke villa dengan membawa jasad si tukang bengkel. Mereka pun langsung menyeret jasad tersebut dan dibawa ke sebuah ruang rahasia di bawah tanah. Selanjutnya Santi dan Joblok lalu menyerahkan tugas berikutnya kepada Ryan. Sempat bingung dan pelanga-pelongo karena memang seumur hidup Ryan belum pernah sama sekali memotong daging jolma, apalagi mengolahnya menjadi makanan. Se-ekstrim-ekstrimnya paling Ryan pernah memotong biawak untuk diolah menjadi tambul tuak. Namun karena tak ada pilihan lain untuk Ryan, dia pun melakukan pekerjaan itu demi keselamatan nyawanya. Beberapa jam kemudian, saat villa sedang didekorasi oleh tim khusus dari agensi, Ryan terlihat sedang mandi setelah selesai dengan pekerjaannya. Sementara si Joblok sedang menyalakan kompor untuk merebus tulang sop dan membawa beberapa nampan berisi daging yang sudah dipotong kecil-kecil. Selesai mandi, Ryan melihat paket berisi SIM palsu yang dia pesan beberapa hari yang lalu. Setelah memikirkan semuanya dengan matang, Ryan memutuskan untuk kabur diam-diam menggunakan mobil Jack. Namun pas dia baru jalan beberapa meter, tiba-tiba Ryan tak sengaja menabrak seorang tukang kebun. Dan tepat saat Joblok datang ke sana, Ryan pun beralasan kalau remnya blong. Namun Joblok bukanlah orang bodoh yang bisa dikadali dengan mudah, sehingga Ryan jujur tentang keinginannya untuk kabur dari pekerjaan itu. Mendengar itu Joblok sama sekali tidak marah dan berniat mengadukan itu kepada Santi. Dia malah memberi saran terbaik untuk Ryan agar jangan pernah kepikiran untuk kabur dari agensi ini. Karena sejauh yang dia tahu, tak ada satupun orang yang berhasil lolos dari agensi ini. Karena mereka memiliki jaringan yang sangat luas yang tersebar di berbagai belahan dunia. Ryan lalu memutuskan untuk gas saja pekerjaannya. Lalu menjelaskan 4 menu berbeda pada Santi untuk masakan yang akan dihidangkannya. Dan inilah 2 tamu pertama yang datang. Mereka adalah pasangan suami istri asal Belgia. Yang tak lama setelah kedatangan mereka, muncullah polisi yang sempat menemui Joblok dan Ryan tadi pagi bersama seorang detektif kepolisian pusat. Yang kebetulan adalah paman dari si tukang bengkel yang sudah jadi sop kuah di dalam dangdang. Kedatangan mereka ke sini adalah untuk menemui Joblok terkait hilangnya keponakannya, yaitu si tukang bengkel. Karena si Joblok sedang pergi menjemput tamu lain, Santi terpaksa mempertemukan Pak Detektif dengan Ryan yang sedang memasak di dapur dan memperkenalkannya sebagai seorang arsitek dalam proyek hotel mereka. Ryan yang jelas-jelas terlihat memasak dan memakai pakaian koki, dia beralasan kalau dia memiliki hobi, yaitu memasak makanan. Ryan yang terlihat sedikit gugup dan takut ditanya-tanya seputar bidang arsitektur, Santi pun dengan cepat menawari mereka sup daging, yang tanpa mereka sadari itu adalah daging si tukang bengkel. Or perhaps you give them some of your soup, Jack. That would be very generous. Sementara itu Santi pun langsung menemui kedua tamu dari Belgia untuk menjelaskan tentang situasinya dan meminta mereka untuk berpura-pura sebagai investor pada proyek hotel tersebut. Kemudian Santi kembali ke dapur untuk mendampingi Pak Detektif yang sedang menikmati sup daging keponakannya sendiri. Pak Detektif ini pun bertanya, daging apa ini? Kenapa rasanya sangat enak dan berbeda sekali dengan daging-daging lainnya? Ryan pun menjawab kalau itu adalah daging campuran antara babi dan domba.
Selain itu, Pak Detektif juga meminta izin ngecas HP-nya di atas meja pojok ruangan itu, serta mengatakan sebaiknya Ryan alih profesi saja jadi koki karena masakannya sangat enak kali. Karena Joblok sudah datang membawa tamu-tamu lainnya, Pak Detektif pun langsung menginterogasinya. Namun karena Joblok memang sudah biasa dengan masalah kecil seperti ini, mudah saja dia mengelabui Pak Detektif dengan bermacam alibi. Sementara itu di ruangan depan semua tamu sudah berkumpul untuk menyantap hidangan yang dimasak oleh Ryan. Rupanya tamunya cuma 5, Wak. Tak lama kemudian Pak Detektif mendatangi kelima tamu itu, pamit pulang sekaligus meminta maaf karena sudah mengganggu pesta mereka. Namun salah satu tamu yang berasal dari Jepang malah menawari si detektif untuk ikut makan bersama. Sementara si Gayo memilih pulang duluan karena masih ada pekerjaan. Om Sugiono itu pun mendapat teguran dari Santi karena mengkhawatirkan kenyamanan tamu lain. Namun Om Sugiono langsung menjawab kalau orang-orang kaya seperti mereka butuh pengalaman yang tidak biasa, pengalaman yang memicu adrenalin, sehingga dengan diajaknya detektif itu gabung makan satu meja bersama mereka akan menambah sensasi tersendiri. Biawak kali lah memang orang-orang kaya ini, Wak. Masa mau makan aja butuh sensasi yang menantang adrenalin? Ya udah, di rel kereta api aja sana aku makan. Tak lama kemudian si Joblok memberitahu Santi kalau mereka kedatangan tamu tak diundang yang katanya ingin bertemu dengan Jack. Dan rupanya itu adalah si Alice, cewek yang sempat nge-treat sama si Jack. Karena Alice memaksa ingin bertemu dengan Jack, Santi pun memberinya izin masuk dengan harapan akan cepat pulang. Setelah Ryan melihat Alice, terkejut kalilah dia karena Alice datang di saat yang tidak tepat. Sambil duduk di atas meja, dia pun mulai bertanya-tanya tentang keberadaan Jack dan kenapa bukan dia yang memasak untuk acara ini. Ryan pun menjawab dengan sedikit gelagapan dan mengatakan kalau Jack sudah pulang ke London, sehingga membuat Alice merasa sedikit kecewa lalu pamit pulang. Saat berpelukan dengan Ryan, Alice melihat jam tangan Jack dipakai oleh Ryan, yang bikin dia mulai curiga. Apalagi orang-orang di sana memanggil Ryan dengan sebutan Jack. Merasa ada yang tidak beres, Alice lalu buru-buru pulang. Sesaat kemudian, Ryan diminta datang menghadap semua tamu untuk mendapatkan tepuk tangan dan rasa kagum mereka atas masakan yang dinilai sangat lezat dan nikmat. We have many similar meals, chef, but this is a cut above. Para tamu pun meminta makanan penutup yang spesial, yaitu bagian lidah yang dipotong layaknya sashimi, sehingga Jack pun segera kembali ke dapur untuk menyiapkannya. Namun terkejut kali Ryan dan Santi pas baru menyadari kalau tukang bengkel itu menderita penyakit herpes yang bikin lidahnya mengalami lepuhan berwarna kemerahan di jaringan kulit. Sehingga dengan kata lain, mereka harus mencari lidah lain yang lebih sehat untuk dihidangkan kepada para tamu. Tepat saat itu entah kenapa balik lagi si Alice ini ke dapur. Dan tak lama kemudian, Ryan pun menyajikan sashimi lidah kepada para tamu. Yang pastinya kalian sudah bisa menebak lidah siapa itu. Di situ juga Ryan diam-diam memberikan sebuah pesan rahasia kepada si detektif untuk menemuinya di dalam toilet. Ryan akhirnya menjelaskan semuanya, termasuk daging yang sudah disantapnya dengan lahap tadi. Hal itu langsung membuat si detektif mual dan memuntahkan semua makanan yang sudah dimakannya tadi. Setelah menyusun sebuah rencana dengan Ryan, si detektif pun langsung izin pulang. Tapi dia lupa membawa ponselnya yang dicas tadi. Si detektif ini rupanya tidak langsung masuk mobil, melainkan pergi ke halaman belakang villa untuk bertemu dengan Ryan, yang akan mengajaknya masuk ke dalam sebuah ruang rahasia bawah tanah. Dan benar saja, si detektif pun sangat terkejut kali melihat semua yang ada di depan matanya. Saat dia mau menelpon rekannya di kepolisian, dia baru ingat kalau HP-nya ketinggalan di dalam. Ryan lalu pergi mengambil HP itu, karena si detektif tidak hafal nomor rekannya. Pas si detektif sedang menunggu Ryan di ruangan tersebut, tiba-tiba saja si Joblok datang dan langsung menghabisi detektif itu pakai singso. Saat Ryan kembali ke sana, dia melihat kalau si detektif sudah koid. Meski si Joblok tahu kalau si Ryan mencoba membongkar semuanya, dia tetap enjoy biasa saja dan malah meminta Ryan untuk membantunya membereskan semua. Setelah acara selesai, Santi terlihat sedang sibuk merekayasa kematian Pak Detektif, Alice dan si tukang bengkel. Dengan bantuan dari kantor pusat agensi yang memang sudah sangat profesional mengatasi masalah seperti ini. Keesokan paginya, Ryan terlihat masih terjaga di atas ranjang setelah tidak bisa tidur semalaman.
Lalu Santi memberitahu bahwa tadi pagi dia mendapatkan banyak sekali pesan email dari para tamu yang merasa sangat puas dengan hasil masakan Ryan. Bahkan kantor pusat merekomendasikan Ryan untuk menjadi koki di acara yang lebih besar lagi, yang mencakup dunia dengan para tamu yang tentunya kalangan yang lebih elit lagi. Santi lalu mentransfer sisa gaji pembayaran Ryan senilai $250.000 atau setara dengan 4 miliar rupiah lebih. Dengan popularitas dan keahlian memasaknya yang sudah tersebar di kalangan agensi, Santi yakin jika dalam waktu singkat, Ryan akan menjadi orang yang sangat-sangat kaya raya. Sebelum pergi dari tempat itu, Ryan pun disuntikkan GPS super kecil ke bagian lehernya. Hal itu untuk mencegah Ryan kabur, termasuk mencegah apabila ada niatan untuk membicarakan rahasia ini kepada orang lain. Karena acara sudah selesai, Ryan pun diperbolehkan pulang atau pergi kemana saja. Sementara Joblok terlihat sibuk membakar 2 unit mobil milik Alice dan si detektif dengan maksud untuk menghilangkan barang bukti. Setibanya di bandara dan menunggu jadwal penerbangan, Ryan pun bertemu dengan salah satu calon penumpang yang sama-sama sedang menunggu pesawat. Mereka terlibat perbincangan santai, dan si pria tiba-tiba curhat tentang pekerjaannya sebagai orang lapangan di sebuah perusahaan yang gajinya tidak terlalu besar dan sering menghemat ongkos transportasi dengan menginap di sebuah hotel murah dekat bandara. Alangkah syok dan irinya si pria itu saat mendengar tentang pekerjaan Ryan sebagai seorang koki yang dibayar tinggi untuk memasak bagi orang-orang kaya, di mana dia ditempatkan di penginapan mewah seperti villa atau semacamnya. Hanya saja si pria itu tidak tahu kalau Ryan sama sekali tidak merasa senang dengan pekerjaan ini, yang mana perasaan tersebut juga dirasakan oleh Jack sahabatnya sebelum memutuskan untuk mengakhiri hidupnya. Dan film pun selesai. Pesan yang bisa kita ambil dari video ini adalah jangan pernah mengambil kesempatan dalam kesempitan, karena yang namanya kesempitan suatu saat pasti akan menghimpit kalian. Terima kasih sudah menonton video ini. Aku Cadel pamit. Sampai ketemu di video selanjutnya. Hasta la vista.